Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaika wal ali ya khairana Rabbin karim wa anta zu khulqin alim ashfa' lana indal karim. Ya man bihi qad urifal khalaq laula kama khuliqatil khalaq min nurika khalqu jami'an khuliqu wa anta min nuril ladzi qad khalaqu ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in. Antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasul ya Muhammadu ya sahibal maqami ya mahmud. Ya ayyuhash syafi'u ya musyaffa. Kullu syafi'in huwa minka yashfa. Ya ayyuhal salamu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin bil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musta'in bil wahidiyati li rabbil alam. Ya Rabbana ufir yassir ibta wahdina qurrib ba'alib bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-Karumin para bapak pramu perjuangan Waidia. Al-Karumin para bapak Khadimul Waidia provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, provinsi Banten dan sekitarnya yang hadir, yang terhormati. Yang terhormat Bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir. Yang terhormat para bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh muda, maupun tokoh adat yang kami hormati. Yang terhormat para bapak kepala desa Teluk Kecamatan Labuan yang kami hormati bersama jajarannya. Para bapak ibu pengalau Waidia yang hormati, anak-anakku remaja, kanak-kanak yang saya cintai, hadirin hadirat yang hormati panitia penyelenggara yang kami hormati pula. Alhamdulillah kita panjatkan
ucap puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di malam hari ini kita bersama-sama dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menyelenggarakan dan melaksanakan mujadah nisfu sanah Provinsi Banten. Ya, mudah-mudahan mujadah ini betul-betul diberi barokah dan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga dijadikan sebab yang kuat dibuka hati kita, hati keluarga kita, hati umat masyarakat, sehingga berbondong-bondong fafilu ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awwalihim ila akhirih, khususnya beliau Rasul hadza zaman wa'wanihi wasairi ahbabillahi radiyallahu ta'ala anhu wa'ata alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana bi amdatihim kama yaluku bi kawabi. Amin ya rabbal alamin. Dengan pengharapan mudah-mudahan sekali lagi beliau menjangkung doa restu syafaatnya kepada kita, hingga terbukalah hati kita semua yang hadir, yang tidak hadir, bahkan jamiah alamin, untuk berbondong-bondong wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para bapak, para ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui, mujadah malam ini adalah bentuk rangkaian mujadah yang ditutunkan Mbah Yai Qaddasallahu sirah, di mana Mbah Yai mengajarkan pada kita ada mujadah yaumiyah, yaitu mujadah melaksanakan, mengamalkan sholawat wahidiyah, menerapkan terapan hati yang ditunjukkan Mbah Yai, apa yang disebut lillah billah, lirrasul birrasul, dan yukti kulladzi haqqin haqqah, dengan prinsip taqdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Kedua, mujadah ruwa usbu'iyah, mujadah yaumiyah. Perlu kita koreksi, apakah yaumiyah kita sudah betul setiap hari kita amalkan? Kalau toh sudah tidak takutan, apakah sudah istiqomah walaupun tidak wajib waktunya atau saatnya? Nah, ia menganjurkan sebaiknya orang mengamalkan sesuatu itu ula yaumin juga istiqomah waktunya. Jika tidak, ya tidak apa-apa, bukan wajib. Apakah anak dan istri kita ini sudah kita perhatikan setiap hari anak kita itu mujadah belum? Wahai anak-anak remaja,
dan kanak-kanak yang belum tidur. Sudahkah kamu semua juga aktif mujahadah yaumiyah, di mana ini satu metode dan cara yang dituntunkan Mbah Yai Qaddasallahu sirruh. Suatu resep ini, kata dokter, tidak boleh kita tawar, karena resep ini sudah diperhitungkan dosis, tenggang waktu reaksi obat kepada tubuh kita. Jika resep ini terkurangi, maka efektivitas ini juga kurang. Karena di dalam amalan itu ada asror-asror. Dalam istilah ilmu hikmah, bahwa bilangan ini setiap dibaca memancarkan nur-nur ilahiyah pada ukuran tertentu. Jika jumlah yang dibaca ini sekian, maka terkalikanlah Allah berikan nur-nur asror-asror sekian, dan jumlah sekian itu cukup memadai bagi hati-hati yang tertutup untuk dibuka hijab-hijab nurnya, sehingga bersih dan mampu menerima tajalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika tidak, ya tak heran. Ini dari segi tak heran kalau efektivitasnya kurang. Ini baru bicara tentang kuantitas. Adapun kualitas, apakah di dalam membaca kita sudah betul-betul bayai lillah dan billah kita terapkan betul. Ini perlu mulai kita koreksi. Kita sekian tahun dari pengamal media, juga anak-anak kita. Karena apa, anak kita besok akan dimintakan pertanggungjawaban ketika dia amal mahsyar. Bagaimana anakmu yang aku titipkan sebagai amanah dari Allah, sudahkah dididik, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum? Jika ini belum, semua akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan anak itu sendiri bisa menjadi siksa bagi kita. Kita di kuburan, anak kita ahli maksiat, durhaka, bukan mengirim doa yang baik, tapi mengirim dosa-dosa yang dia perbuat, di mana orang tuanya yang di kuburan tidak tahu menahu, setiap hari terkirimi dosa yang dilakukan anak kita nanti. Itulah para hadirin, bahwa kita tidak bisa meremehkan anak. Tidak cukup hanya kita beri makan, minum, kita sekolahkan yang tinggi, tapi tidak kita kenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu yang hormat, juga bagi anak-anak remaja yang belum berkeluarga, anak-anak, kanak-kanak, sudahkah Anda aktif mengamalkan wahidiyah sebelum kematian ayah dan ibu? Di mana ketika ayah dan ibumu sudah mati, kamu tidak ada lagi yang membimbing secara langsung dalam rumahmu. Tidak ada yang mendoakan. Saat kamu mulai sadar, ayahmu sudah tidak ada. Pada ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walid. Ridhonya orang tuamu kabeh itu mesti ridhonya Allah SWT ini mesti ditentukan keridhaan orang tuamu terhadap kamu. Jika masih ada hak-hak adamiah ayah ibu, walaupun bukan materi, berupa ketaatan anak kepada orang tua, sehingga menyakiti dosa orang tua dan keburu mati, anak itu belum diampuni, dia tidak akan diampuni oleh Allah SWT sebelum orang tuanya itu memberi ampun. Maka kala itulah Nabi
Daud diperintah Allah minta ampun kepada panglimanya yang ditugaskan Nabi Daud hingga mati, yang dimana ada latar belakang Nabi Daud ingin mengawin istri panglima tadi, hingga Nabi Daud menangis di kuburan ini. Dikatakan tadi sampai berapa, 40 hari itu berapa, sampai tukul suket ini Nabi Daud hanya untuk minta ampun atas dosa kepada panglimanya, di mana menugaskan perang itu dilatar belakangi sedikit supaya mati dan ingin mengawin istrinya yang cantik itu. Padahal Nabi Daud sudah punya istri 99 orang. Ini sejarahnya. Sehingga Allah merintah Nabi malaikat Jibril dan Israfil mimbo-mimbo seorang bertengkar royoan sapi yang sudah punya sapi banyak, kemudian masih menginginkan sapinya orang yang hanya satu. Geger punya geger, dibutuhkan Daud, gimana? Kamu zalim, sapimu sudah banyak, masih menginginkan sapinya orang hanya satu. Dibalik oleh malaikat, Anda zalim, mengaku dirimu. Anda sudah punya istri banyak, masih menginginkan istri orang lain. Nabi Daud langsung menangis, tobat kepada Allah. Tapi panglimanya sudah jadi mati. Nabi Daud diperintah minta ampun di kuburnya, menangis. Ya, panglimanya, ya seampuni, ya Nabi Daud dan rajaku. Aku sebagai rakyatmu, sebagai tentaramu juga punya dosa, ampun. Tegur oleh Allah, hai Daud, Anda minta maaf hanya ijmal, belum khusus dengan dosa yang ia lakukan. Datang lagi terangkan pada dia bahwa dosa itu adalah aku kata kasarnya menginginkan istrimu. Nabi Daud diperintah Allah datang ke kuburannya, disampaikan langsung si mayat roh tadi diam setelah dibuka dosanya karena menginginkan istrinya, tidak memberi ampun. Kalau begitu kematianku engkau. Akhirnya Daud nangis, tidak akan pergi sebelum si roh mau memberi ampun. Itulah sejarahnya. Anak-anak, begitu sebelum orang tua mati semua, mari datanglah di usbu'i, amalkan amal wajah yang memberikan bahaya kepada kita. Kalau keburu mati bapak ibumu, ini remaja ada atau kanak-kanak yang sudah bisa menangkap pembicaraan saya, nanti akan nangis. Dan sebagai nangis Nabi Daud, Anda terlambat. Mari para hadirin, bagaimana dengan kita yang telah orang tua kita mati, yang dulu kita belum mengamalahi dia? Ya kita harus mohon ampun pada dia dan memohon ampun pada Allah atas dosa orang tua kita, sehingga orang kita ridho kepada kita dan akhirnya beri ampun, sebagaimana panglima nanti akhirnya beri ampun pada Nabi Daud. Dengan kesusahan yang luar biasa ini, dalam keadaan yang sangat susah, riyadhah Nabi Daud. Dan pada saat itu istrinya panglima sedang hamil. Dalam keadaan riyadhah yang kamil itulah maka lahirlah anak yang akhirnya jadi nabi pula, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka anak-anak muda yang punya istri sedang hamil, riyadhah. Dan alhamdulillah ini bukan untuk riya, tapi untuk yunhiduka, untuk membangkitkan semangat kamu semua bahwa saya diridhoi ayah saya 9 bulan dalam kandungan, ibu saya pun riyadhah 9 bulan untuk meridhoi diri saya. Alhamdulillah ingin punya anak laki-laki, karena saya hanya punya mbakyu wanita, hingga ayah saya frustasi jika yang kelima tidak lahir laki-laki. Ayah saya mau kawin lagi untuk mencari anak laki-laki, karena siapa yang akan melanjutkan pondok pesantren nanti? Ibu saya susah. Dalam keadaan hamil itulah ibu saya puasa 9 bulan, dan alhamdulillah lahir saya.
Maka sejak kecil saya itu diasuh oleh ayah saya, bukan ibu saya. Mulai umur 7 bulan saya sudah dalam asuhan ayah saya. Hingga ayah jadi ibu, ibu jadi bapak saya. Ini syaratnya. Kemudian ayah saya punya istri yang saniah. Lupa nanti. Mendengar cerita ini, ketika hamil yang kedua, riadoh pula. Ya mungkin ingin ya diberi anak seperti saya. Namun ketika lahir, istri saniah ini wafat. Lahir anak laki-laki namanya Musyaffa, dan tidak lama anak ini juga wafat pula. Ini sejarah. Ini banyak cerita orang-orang yang hamil, dari Pak Nabi Khidir dengan siapa itu Iskala Dzulqarnain, itu semua kelahiran didahului dengan satu riadoh. Saya tidak ke sana, waktu saya habis nanti. Pertama, bagi mereka yang muda, riadoh lah ketika istri dalam keadaan hamil. Mudah-mudahan diberi anak yang solih dan solihah. Mohonlah kepada Allah SWT. Semua bayi yang luar biasa didahului dalam kandungan, didahului sebelum kelahiran. Persiapan untuk anak-anak yang biasa, para anak-anak. Kembali pada usbu'iyah, bahwa Anda dari muda yang terus membina diri Anda, itulah awal permulaan Anda untuk mendapatkan anak yang akan lahir yang solih dan solehah. Jika masih muda, ya, hanya menuruti hawa nafsu, apalagi istri sedang mengandung, hati-hati. Banyak lahir anak yang durhaka, tidak kenal Allah, karena ketika dalam kandungan orang tuanya melupakan Allah wa Rasulihi. Karena itu anak-anakku, sebelum terjadi usbu'iyah, ada remaja, ada mujata usbu'iyah remaja, kanak-kanak, mari anak kita semua dimintai pertanggungjawabkan, besok diambil akhirah. Kullu mauludin yuladun al fitrah innama ayubanihi ayudani ayumajisanihi awiyunasironihi fa'abala. Semua yang lebih suci besok dia akan jadi orang Islam yang solih wassolihah, orang yang Nasrani, orang Majusi. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yang menentukan. Jika sejak kecil tidak dikenalkan Allah dan Rasulnya, dia besar akan tidak kenal Allah dan Rasulnya, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Mari Bapak, anak-anak kita jangan diremehkan. Hanya sekedar di sekolah dhuwur, menjadi pejabat tapi tidak kenal Allah, menjadi orang kaya tapi durhaka. Dan ketika orang anak itu lupa pada orang tuanya, orang tuanya tua, tidak bisa berbuat karena sudah fisiknya lumpuh. Anak lupa pada orang tua, itu baru perasa akibatnya di dunia, belum di akhirat. Maka orang tua semua yang tidak punya anak mesti takut, siapa yang merawat saya besok lah tua. Seandainya punya anak dan kaya, lupa pada orang tuanya, siapa yang diharapkan nanti? Mari, sebelum ini semua terjadi. Karena itulah mari, anak-anak kita jadi anjurkan bayai, jangan dilupakan pendidikan agamanya. Jangan dilupakan dikenakan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berhasil mendidik anak-anaknya, dia nanti punya celengan ketika dia sudah di akhirat. Ya da'aulahu, dia akan berdoa kepada orang tua. Yang kedua, setelah usbu'iyah, syahriyah. Apakah syahriyah kita? Kemudian rubu'us sanah, yaitu 3 bulan sekali. Bagaimana kita pengamalan itu ya? Dan ini yang keempat adalah nisfu sa'ah,
semua itu mata rantai tarbiyah Mbah Yai Qaddasallahu sirah. Kita tidak bisa hanya usbuyah saja, kita tidak bisa hanya syahwiyah saja. Mari, ini bagian daripada tuntunan Mbah Yai. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari ini kita saya pengamal. Saya anggap ini semua saya pengamal. Nanti kalau nanti ada yang mendengar pengamal, nanti di akhir saya akan sedikit saja. Mari kita ramaikan usbuyah-usbuyah. Kita ramaikan anak-anak usbuyah kita, remaja kita. Bangkitlah remaja Waidiyah. Saudara kita masih banyak, anak-anak remaja yang lain. Saudara kita banyak yang lupa, yang merepotkan orang tuanya, merepotkan masyarakatnya, bahkan negara, sampai membentuk satu tim namanya tim narkoba itu. Mari kita diberitahu oleh Mbah Yai bagaimana kita berjuang, bagaimana kita untuk mengobati diri kita dengan mujadah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak insyaallah malam hari ini malam nisfusan, mudah-mudahan Allah menurunkan taufik hidayahnya pada kita. Setelah ini nanti kita akan diberi kemudahan-kemudahan di dalam perjuangan kita, khususnya umumnya segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang tentang Saudara Waidiyah sudah jelas fadilahnya, tadi sudah diungkap fadilahnya, kelebihan-kelebihan rohaniyahnya, asar rohaniyah, asar maknawinya, asar robbaniyah, ya, banyak sekali. Sudahkah kita rasakan setiap pancaran yang muncul dari amalan Saudara Waidiyah ini, sehingga bisa kita rasakan di hati kita, dan kita pancarkan kembali kepada saudara kita yang belum menerima nadrah qalbiyah dari Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ya mujadah. Saya mujadah, baca sering fafiru, dibayangkan. Itu prakteknya. Fafiru ilallah, dibayangkan. Dipanggil. Ada seberkas sinar yang datang dari Allah di hati kita dan kita bayangkan. Ini sederhana. Jika Anda betul menghadirkan hati, nyipto, kuat, terciptalah, itu daya cipta yang disebut orang Jawa maskat. Apa itu? Kun fayakun. Apa yang kita kendaki? Dilatih. Maya sering kalau mujadah bayangkan saudara kita, kemudian kita panggil. Ini penting sehingga untuk melatih kita konsentrasi. Pak insyaallah kalau kita latihan, asro itu akan diberikan kepada kita sehingga punya power, kekuatan untuk mengajak, menarik, kalau perlu memaksa hati-hati saudara kita yang belum mau diseret untuk kembali pada Allah. Dan orang itu tidak terasa karena dipaksa dari batin. Tapi kalau dia, kamu harus ibadah, Anda tidak bisa. Mesti jadi persoalan. Kalau ada batinnya, paksaan batinnya itu yang dipaksa tidak terasa, bahkan terima kasih. Dipaksa malah terima kasih, itu batinnya. Berarti jadi mujadah, dicoba, digali kekuatannya, tak riyadho ini. Ampang betul, fafiru tak lakoni. 1000, 5.000. Selama 4 hari dipuasani, seperti ngelakoni. Dulu kalau zaman kuno ngelakoni ayat kursi 100.000 kali. Untuk biar ketemu khodamnya ayat kursi yang namanya Kandayas. Kalau khatam jin banyak, mungkin sini ulama banyak ya punya khatam ayat kursi. Ketemu tapi jin, khatam Kandayas, Kandias jarang orang ditemui khatam ayat kursi. Atau khatamnya Al-Quran secara ijma, jarang orang. Ini sedikit ya, di mantan daerah Bistek dikali, mari setiap huruf itu ada khodamnya. Mari kita riyadho sehingga sirri di diri kita, siapa yang kita kendaki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Siapa yang kehendaki, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu apa yang kita kehendaki. Kalau hati sudah betul tinggal, sama ingat pada orang itu sudah dibuka Allah. Belum saat berdoa ingat, maka maaf, ribuan orang, bahkan banyak orang tidak ketemu saya, semua maaf tawasul pada saya. Bagaimana saya mendoakan satu persatu? Ya tidak mungkin kan? Bahkan saya nggak mau ketemu siapa yang minta doa saya sangat tahu. Maka hanya diam. Hanya prakteknya. Gunakan setiap hati. Berdoa untuk orang lain. Maka jika kau memperhatikan orang bumi, orang langit akan memperhatikan kamu. Ada tahu? Jika memperhatikan umat masyarakat, bukan dirimu yang kau perhatikan, Allah dan malaikat akan memikirkan kamu semua. Dan siapa yang mikir dirinya sendiri, Allah tidak akan memikirkan kamu semua. Maka para nabi-nabi, para wali-wali untuk orang lain, dan dia dipikirkan oleh para makhluk-makhluk langit bahasa sana. Barang siapa taat kepada Allah, seperti kamu ada, dengan sungguh-sungguh, maka makhluk akan taat kepada kita semua. Barang siapa yang durhaka kepada Allah, makhluk akan durhaka kepada kita. Makhluk siapakah? Makhluk itu semua selain Allah makhluk. Bumi, langit, matahari, itu makhluk yang punya roh. Unta dan dia bicara, cuma kita tidak ngerti. Mereka akan terus mungkin salam kepada kita, cuma kita tidak mendengar. Jika kita terus berjuang untuk umat, maka umat seluruh makhluk akan mendoakan pada kita. Ini rahasia yang jarang diketahui oleh orang. Wah, saya berjuang untuk orang lain, saya sendiri mikir diri saja belum bisa. Orang yang ini yang untuk dirinya sendiri, maka para malaikat orang tidak akan memikirkan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Para walinya Allah, para sultan aulia mencibir orang yang demikian itu. Tapi jika kita betul berjuang, manusia di langit semua hormat dan mendoakan orang yang berjuang untuk umat jami'an alamin. Ini bahaya mengajarkan. Mari para najar. Apa betul? Dicoba. Harus dengan ruyah solikah, kata Kisir tadi. Tidak cukup diberi informasi, dibuktikan karena ini spiritual juga dengan cara spiritual. Tidak bisa dengan cara ilmu dan akal. Arti seperti itu. Apa betul? Ya dibuktikan. Maka orang-orang yang sudah tingkat makom tajridi, mereka dicukupi oleh Allah rizkinya. Dan itu jangan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yattaqillaha, yang Al-Qur'an, yaj'al lahu makhraja, dijadikan terbebas dari segala kesulitan dan dunia, dan ekonomi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dicukupi rizkinya, kebutuhannya. Maka banyak para wali-wali, dia berdoa, Allah mencukupi. Para hadirat yang berhormati, jika seorang yang berjuangkan ya hambanya Allah, maka Allah akan memperjuangkan orang itu. Mari kita berjuang. Jangan-jangan berjuang rugi, saya berjuang, korban tenaga, waktu, kalau beruang, aku dapat apa? Orang ini belum mengenal Allah Subhanahu, belum mengenal para wali-walinya Allah. Mereka semua hormat jika ada seorang rajul ya yang mau berjuang untuk umat dan masyarakat. Hanya kita nggak tahu. Mereka mendoakan semua pada berjuang-berjuang. Karena tidak sedikit dalam perjuangan Wahidiyah yang ditugaskan pembinaan keluar daerah,
Apalagi mereka, ya, jangan bahayai, yang tidak diberi transportasi oleh pusat. Di jalan disangon oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu asar robbaniyah dipancarkan pada diri orang itu, sehingga orang lain melihat orang itu ada karomah di dalamnya. Dia dicukupi dengan jalan, setiap orang ingin mencukupi dia, menganggap dia dibuka karomahnya Allah, minta doanya. Ini banyak pejuang pusat pada waktu itu. Mungkin sekarang satu dua ya ada, saya tidak jangan sebut namanya. Tanya mereka yang ahli ditugaskan dari pusat, betul atau tidak. Tapi setelah pulang diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hanya inventaris, dipinjam. Maka kalau berjuang betul, dia tidak akan kelaparan di tengah jalan. Karena akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, dibuktikan saja. Bukan ru'yah sholihah, lauk atau pengalaman sholihah. Tanya aja orang-orang pusat yang pernah tugas keluar. Nanti yang pernah saya tugaskan, seperti Pak Jengkin baru pulang dari Malaysia, belum ketemu saya karena dia baru sakit. Kemudian saya suruh nemoni Datin Sulekah binti Ismail. Ini perasuhan kepada Mbak Yai sebelum Mbak Yai wafat. Dia menteri perjalanan di Malaysia. Kalau di Indonesia menteri perhubungan, wanita dari Partai UMNO. Ternyata sudah tua. Namun saya pun laporan, apa saya ketemu tidak. Ya, kita mulai pembinaan di Malaysia. Karena itu, Mbak Yai dawuh, bagi mereka yang tidak ahli riyadhah, halinya perjuangan. Orang ada dua, tiga. Ada orang ahli riyadhah dan ahli perjuangan. Ada orang itu ahli perjuangan, tidak ahli riyadhah. Ya, nggak pernah latihan, jadi kon tirakat gak patek mangan ya tidak kuat. Nah, karena aja senengan nih, orang tak tahu latihan, betulnya gendut, tidak pernah riyadhah itu. Betapa semua ulama kecil, tidak ada wali-wali Allah yang gede, tidak ada umumnya, mesti kering fisiknya karena dia riyadhah terus. Maka dilatih saksil penting riyadhah itu. Kalau tidak pernah, dia suruh poso sudah takut dia. Ini jangan bahaya, harus dilatih riyadhah. Yang kedua, ahli riyadhah tapi tidak ahli berdakwah. Pak Yai mengatakan, jika betul-betul teman diniati yang baik, ikhlas, fa insyaallah nanti hasrul batiniahnya, terutama maknawinya sama yang dengan riyadhah maknawi. Adapun kauni ya tidak mutlak, karena ada fadl ya bagi orang yang riyadhah, tapi juga ada fadl bagi mereka yang ahli berdakwah. Tapi kalau maknawi, Pak insyaallah ini Mbak Yai. Jadi jangan takut, saya tidak ahli riyadhah, bagaimana saya bisa menyamai ahli riyadhah? Allah sama memberikan. Saya tidak bisa berdakwah, bagaimana saya bisa menyamai Kiai Sukir, Pak Subhan? Allah adil, semua dihargai oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu, anak-anak remaja, jika masih muda, Anda membina diri Anda, memohon kepada Allah diberi masa depan yang baik, berhasil dalam sekolah, berhasil dalam hidup, maka nanti di tua Pak insyaallah akan diberi. Saya beberapa bulan yang lalu, ya hampir setahun lah, ada pengamal, anaknya rektor UNS Solo. Dia masih 31, dia doktor akuntansi dari Australia. Punya sahabat 4 kalau tidak 5. Saya kelakar. Ini 4 orang teman setia. Sumpahlah di hadapan saya, nanti salah satu yang jadi pejabat tinggi dulu harus berpikir membikan temannya. Kalau enggak, saya biasa kasih bunuh aja dia. Makan itu ya. Cuma dari kemarin ketika saya mau ke sini mampir di UNS, kebetulan ada mujadah di UNS,
rektor juga datang, Pak Rafiq, anaknya datang. Maaf yang bisa jagoan saya dengan rektor aja, yang lain tidak, karena ada yang saya bicarakan. Dia laporan, alhamdulillah saya sekarang DSK, pembantu menteri untuk inspektorat universitas se-Indonesia. Jangan lupa sumpah setia, hanya itu saya. Semua akan dinilai pertanggungjawaban oleh Allah. Dia hanya menangis, tak perlu menangis. Mudah-mudahan kamu tidak lupa. Mudah-mudahan kau jadi orang. Ramalanmu sudah dekat. Kemudian minta, Pak Rafiq, kalau begitu saya mohon doanya ya. Bagaimana saya dari orang besar. Dia sudah cukup. Tinggal kamu melakukan atau tidak. Ini kemarin. Kita punya jatah masing-masing. Saman jadi sampean, saya jadi saya. Itu kata-kata saya yang terakhir saya bicara. Ya mudah-mudahan pengalaman besok diangkat oleh Allah SWT. Semua dalam segala bidang. Kita kuasai dalam ilmu pengetahuan. Kita kuasai dalam ekonomi. Kita kuasai di pemerintah. Bisa membantu murah dalam segala bidang. Sebagai zaman keemasan. Ya, di Timur Tengah, Harun al-Rashid. Saya sudah memerintahkan berdasar matanya. Semua PW sudah mulai membangun perusahaan-perusahaan daerah sebagai pendapatan asli daerah untuk membangun ekonomi, ya, perjalanan itu. Nanti bisa berjalan akan kami evaluasi. Jika kurang modal, nanti akan kita bantu modal. Tentunya ada tim yang mengevaluasi. Jika layak, ya kita beri modal. Jika tidak, kita bina dulu. Juga pendidikan, harus bangun pendidikan, ya, di mulai Sumatera, di Medan kalau kita kumpulkan, di Palembang, Jambi, Lampung, dan tadi siang juga ada koordinasi. Kita dirikan pondok pesantren di Pontianak, ada tanah 2 hektar, ya, mungkin kita dirikan di Kalimantan Timur. Ini saya bicarakan dengan Pisana, konsentrasi di Kukar atau di Samarinda. Samarinda masih ada 1 hektar, kali Kukar ada 6 hektar tanah di tengah kota Kukar. Ini mungkin untuk universitas dan pondok pesantren. Juga kemungkinan nanti di Nabire. Nabire itu kuat, laporan sudah ada 300 kakak. Ini kan kita jajaki, mudah-mudahan terus kita bangun pendidikan kita bangun. Dan alhamdulillah di Wahidah ada Universitas Wahidiyah. Dan sudah saya perintahkan setiap tahun 1 kali wajib untuk dosen memainkan penelitian. Yang tidak, ya itu tidak layak untuk masuk akademi menjadi pekerja. Begitu murid juga begitu. Harus ada penelitian 1 tahun 1 kali. Wajib. Ini untuk membangun kualitas, ya, mahasiswa. Sehingga besok muncul SDM yang memadai, mampu berpartisipasi dan membantu perjuangan fafiru ilallah wa rasulullah. Sudah punya 16 prodi, perawatan kebidanan, ekonomi, ya, akuntansi. Kita punya teknik sipil, teknik mesin, ya, lengkap. Teknik kimia industri punya. Yang belum geologi. Nanti kita buka geologi, jurusan prodi pertambangan, jurusan perminyakan, sehingga nanti akan muncul tenaga-tenaga ahli perminyakan. Bahkan kalau perlu gemologi, itu ilmu batu mulia, hintan permata. Mari kita kuasai bahwa kita akan muncul dengan kekuatan raksasa dalam ekonomi, dalam pengetahuan, membantu pemerintah untuk memajukan bangsa Indonesia. Allahumma amin. Ini tapi tidak sekedar ini, perlu kerja keras, perlu ya Allah. Kerja keras tanpa riyadhah, Allah tidak mengijabahi. Tapi riyadhah tanpa kerja keras dan ilmu, Allah tidak ada. Man arada syai'an falaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin sesuatu harus punya ilmu. Maka apabila kita membangun pengetahuan, membangun pusat-pusat penelitian, insya Allah nanti kita akan muncul dengan satu kekuatan peradaban baru yang mempelopori perjuangan umat Islam di seluruh tanah air bahkan dunia. Para bapak, para ibu yang hormati, anak-anak remaja,
Ini perlu diriadoi, tidak ada orang sukses tanpa riado. Semua orang sukses di balik kehidupannya penuh dengan riado. Hingga ketika tua, ada yai dari riado, lihat orang tuanya. Banyak wali-wali di Jawa Timur, dulu ada wali kecil. Ternyata orang tuanya ahli suluk dalam toriko. Anaknya tukang becak, anaknya tukang dokar. Ada seorang wali namanya Kiai Toha Darmo Kali Surabaya. Ini masyhur wali. Bapaknya yang tukang dokar, tukang pedati. Dia ikut mursyid, ikut toriko Naqsyabandiyah Qadariyah Kiai Usman Surabaya. Lahir gitu. Ada muncul wali Gus Ali, masyhur karomahnya. Anaknya hanya tukang. Dia ada orang biasa. Orang tuanya. Jadi kalau anak kita ingin sukses, orang tuanya harus riadoh untuk anak. Dan anak itu harus riadoh sendiri. Pak insya Allah nanti akan muncul ya pemuda-pemuda, tokoh-tokoh waidah yang akan ada. Ini kan tinggal sedikit. Mari perjuangan kita tengok. Kita sering usbu'iyah, kita sering susana, sering mendengarkan keterangan-keterangan. Mari action konkretnya apa? Kan bisa minta PW nanti. Setelah ini masing-masing, baik Banten, Tangerang, bahkan mungkin dari luar Banten, supaya ada pertemuan membahas konkret langkah yang diambil sehubungan dengan Nusana ini. Apa langkah kita di bidang perjuangan, langkah kita di bidang usbu'iyah, langkah kita di bidang pendidikan. Konkretnya apa? Ini bukan sekedar hura-hura datang di Nusana. Ini yang kurang. Panitia mengevaluasi tentang ini, panitia. Tapi kalau PW-nya apa langkah secara konkret yang kita ambil untuk merealisasikan daripada bersama. Tanpa ini nanti hanya workshop tidak ada artinya sama sekali. Itu maka pembinaan jarak jauh tidak ada pemantapan. Tadi saya katakan termasuk upgrade hanya semalam tidak bisa. Upgrade harus minim 2 malam 1 hari. Banyak praktek berpidato. Ini awalnya itu ya. Sekarang hanya semalam, tidak ada artinya. Itu hanya workshop aja, seperti usbu'iyah. Betul ditata. Pesertanya memang betul ingin jadi dai. Kalau sifatnya penggembira, malam ya boleh datang. Tapi peserta betul-betul mengikuti dengan jadwal yang ketat selama 2 hari atau 3 hari 3 malam. Keluar sudah praktek dakwah di mana di sekolah. Dengan langkah itu Pak insya Allah akan muncul kader-kader yang konkret yang mampu. Maka nanti saya minta pada pembina Norwil metode ini mulai kembali pada zaman Pak Yai. Upgrade daerah-daerah yang upgrade tidak semalam, tidak ada ikut walaupun 5 orang. Tapi nanti kalau malam mungkin banyak ikut mendengarkan. Tapi 5 orang betul dididik keterampilan, skill pidatonya. Sehingga 5 ini jadi upgrade berkali-kali. Tidak ada satu hasil konkret. Ini perlu hanya tambah keyakinan karena ada penyampaian. Malam ini juga begitu. Pak Sukir menyampaikan dengan fakta-fakta itu. Anda tambah keyakinan. Tapi pulang tidak ada langkah konkret, hanya keyakinan melulu. Tidak ada ya. Ini sebagai evaluasi. Mari sepulangnya supaya ada langkah konkret. Begitu secara individu dan keluarga. Setelah pulang ada masalah dengan suami istri. Apa langkah kita? Bagian tentang anak kita, usbu'iyah kita, sehingga betul-betul ada tindakan yang konkret yang bisa dilihat hasilnya, terukur. Ini yang tidak pernah sampaikan malam ini sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi Allah kemampuan, hidayah, taufik ya, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang kita dapatkan di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang berhormat, tadi Mbak Yai menganjurkan setelah kita terima anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, sudahkah kewajiban kita sampaikan kepada mereka? Wa anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Caranya bagaimana? Kita kenakan Allah dan Rasulnya. Sudahkah anak-anak kita? Sudahkah masyarakat? Balighu anni walau ayah. Sudah kita sampaikan? Mari
Dulu setiap orang dan Mbah membawa lembaran kitabnya Sayyidi ya Rasulullah kemanapun berada. Adakah di saku kita semua ini ada ya Sayyidi? Sudah mulai ditinggal. Ini Mbah Yai. Karena itu mari di saku kita harus ada kartu ya Sayyidi. Dimanapun kesempatan kita harus menyampaikan. Ini mulai kita ada sesuatu ketuntunan Mbah Yai yang kita tinggalkan. Mari setiap saku laki-laki dan wanita pasti harus ada kartu nida ya Sayyidi ya Rasulullah kemanapun berada, sehingga di saat ada kesempatan kita menyampaikan. Di samping itu terus kita riadoi, mudah-mudahan kalau perlu kartu itu juga muka mujadah disebutkan di kartu ini. Nanti siapa yang memegang kartu ini akan bergetar jiwanya karena sudah dimujadai, seperti undangan yang telah disemprot dengan parfum yang wangi, dibuka orang akan merasakan wanginya. Tapi harumnya nur ilahiyah hidung kita tidak bisa untuk menciumnya, tapi hati yang jernih akan merasakan getaran-getaran lembaran atau kartu yang dimujadai akan meresap di hatinya. Dan orang itu tidak sadar bahwa dia telah terkena hidayahnya Allah Subhanahu. Tapi kalau hanya kosongan menyampaikan, seperti undangan yang tidak ada parfumnya, dibuka juga tidak ada baunya sama sekali, maka undangan kita lempar berapapun juga mereka tidak akan merasa. Ya Sayyidi kita sampaikan siapapun juga tidak ada yang dirasakan. Inilah asar ya Rabbaniyah yang diberikan jika kita gali. Jika sudah terbiasa diri Anda betul, Anda cukup membahayakan orang 7, dia akan sudah mendapat. Maka beliau-beliau yang diberi ini hanya cukup. Kalau perlu dipanggil fulan. Iya, saya maafnya aja. Tadi mana hujan? Saya hanya kita terang. Saya tidak dengan karma. Tapi yang di Jambi saya tidak dijabai. Ya ridho. Dan doa di Jambi tadi malam saya pidato hujan. Alhamdulillah pengalaman. Kemudian di Lampung hujan deras luar biasa. Ketika Pak Supran pidato, saya hanya terang. Dengan bilah yang bicara bukan saya, Tuhan yang bicara. Terang. Mudah kan? Saman bisa semua, tapi diriadoi dulu. Nah, gampang. Pengen kan sama mandi semua orang pengen ya, tapi riadonya tidak mau. Suke semua mau, tapi suruh kerja tidak mau. Nah, Anda perlu dirangsang biar mau riado. Walaupun ini belum ikhlas, tapi nanti bismillah harus lil. Tidak boleh karena ingin ampuh, tidak boleh karena ingin diberi asar-asar robbaniyah. Tapi keinginan merupakan satu motivasi nafsu untuk mau bergerak mencapai cita-cita. Nafsu, karena nafsu itu bisa jadi torikoh atau kendaraan kata Mbah Yai untuk mencapai wusul pada Allah karena nafsu. Nafsu pula yang menghambat orang wusul kepada Allah. Tapi nafsu pula orang bisa wusul kepada Allah. Ini belum sampaikan. Nafsu ada sebuah keinginan. Aku ingin dekat kepada Allah, itu nafsu. Aku ingin wusul kepada Allah, nafsu. Jangan dikira itu bukan nafsu. Semua bentuk keinginan adalah nafsu. Kalau Anda tidak punya nafsu ini, bagaimana Anda ingin wusul? Maka ini harus dibina nafsu itu. Kemudian dimanage hingga nafsu menjadi alat yang kita kuasai untuk mencapai wusul pada Allah. Jangan kita yang dikuasai oleh nafsu. Nah ini yang salah. Karena itu jangan ingin diikuti. Kemudian ketika melakukan anyah qasdul qalbi fi awal fi'il ini katanya. Nah, niat yaitu ngejone hati di awali perbuatan. Saya ingin musul nafsu. Ketika Allahumma ya wahidu ya lil. Kalau sama tidak punya nafsu lagi, kan sedang tidur ya tidur aja ngorok saja. Itulah nafsu itu hakikatnya tidak bisa
diberantas dari kehidupan, tapi bisa dimanage, dimanfaatkan justru orang besar karena nafsu itu awalnya. Banyak orang, para aulia besar kepepet ekonomi, ingin keluar dari kehidupan rianto, kemudian di tengah jalan dirundung. Mbak Ye pernah cerita dengan saya, dia pernah mempeng suatu nariyah, mungkin dia baru dengan surat kamilah Hud kaifiyah yang masyhur, dibaca 4444 akan difutuh rezekinya. Mbak Ye tidak hanya 4444, dimonco fi ayyimakan wasa'atin, hatta ketika beliau tidur dia tidak tidur, terus membaca terus. Seperti kemarin saya dilapori seorang pemuda, saya pikir Cina yang nyupuri saya, orang dari Indramayu. Saya dulu pernah ini nih ya, ketika saya mulai ngamalin dia, saya diberi pengalaman. Saya sering dibangunkan lisannya, bangun kamu tidur saja. Saya itu tidak tidur, saya baca ya Sayyidi Rasulullah, dan saya tahu kamu datang. Ini seorang pemuda yang nyupiri saya, sahabat kemarin, seperti Cina itu kemarin saya lupa. Ini cerita dengan saya. Alhamdulillah ya. Anak berapa? 7 tinggal 2. Ya alhamdulillah sudah diambil Allah. Dia sering dibangunkan istrinya, Tangi kamu mengikut. Saya itu tidak ikut. Aku pun datang, kamu datang saya tahu. Saya itu mujahadah. Lah kok kamu tidur? Ya memang saya tidur badan saya, tapi jiwa saya tidak tidur. Ini seorang pemuda, orang biasa perantau, kemarin nyupir. Ini pengalaman. Mbaknya juga tahu ada saya ngempeng Maria, sampai tak terhingga. Ketika tengah jalan saya berubah, sudah tidak ada keinginan, kaya tidak ada. Pengalaman lagi, seorang kebatinan, dia pernah sembahyang orangnya, pemuda pabrik rokok, murid aliran Sunan Kalijogo. Ketika muda tawai dia punya gaung gamelan, harganya mahal, dijual untuk haji, hingga kondang Pak Haji Gong. Gong itu bentuk alat musik Jawa yang paling besar, punya gong, sehingga kondang Pak Haji Gong ini juga tidak dengan saya. Mujadah waidiyah dengan badan tidur dia mujadah, dan dia tahu istrinya masuk kamar keluar kamar, dia tahu yang tidur hanya jasad. Ini juga asal-asal yang diberikan Allah kepada salah satu pengamal sholawat wahid. Para bapak, para ibu, anak-anak, banyak remaja, masih anak-anak dibutuh. Ada namanya Irwan, ini pembaca Pak Hamid di kandang sapi saya. Saya punya peternakan sapi, susu. Ini tukang nguyang sapi saya. Kemudian dia satu saat pulang. Dia ingin ikut saya. Satu saat pamit lagi, ibu saja tua yai, dan pulang. Ya pulang. Kamu nanti kan diberi rezeki sendiri oleh Allah. Di sini gajinya sedikit. 1,5 tahun berapa datang, ternyata difoto oleh Allah. Diberi karamah batiniah, banyak orang tak tolong dan banyak mengatakan orang soal pada saya, kamu kan kok diberi kelebihan? Diam aja. Tak tanyakan yang lain. Ternyata ketika sekolah sambil yang sapi saya, dia banyak sering puasa, bahkan mutih. Istimewanya dia kerja mampu. Nah kemudian kapan kamu sudah kaya belum ya? Ya nyuwun supaya kamu lebih kaya. Saya akan kasih. Nah banyak di pantai Utbis Urta orang yang pinjam. Hasanuddin, yai saya itu tidak bisa kerja, bisa ini saja. Ya terima, cukup. Anak kan kuliah semua, ya tawakal, nggak sadar mudah-mudahan. Ini banyak remaja-remaja itu. Karena itu anak remaja, kalau ingin punya masa depan, ya tuh, lah Pak Mas Dono yang diangkat menteri tadi untuk pengawal. Ini sejak kecil ahli riadoh sebelum kenal dia. Maka ketika saya ke pondoknya Mbah Lim, pondok Pancasila dulu, pembantunya Pak Harto, ketika saya kunjung ke sana, ada anak remaja dari jauh. Saya tanya dengan Pak Sulis siapa? Anak itu wajahnya mencorong dari jauh. Kebetulan saya tertarik. Wajahnya ada cahayanya. Itu yai namanya Mas Dono, putra Pak Rofik, rektor UNS. Oh ya, sudah nemui saya
setelah saya dari Majenang. Itulah ketemu saya. Pengalaman rohani luar biasa orang ini, ya, sangat luar biasa, banyak sekali pengalaman dan memang sebelumnya. Dan dia punya kelebihan, begitu dia lahir, mulai lahir dia keliling tuh. Bayi umur 1 malam sudah bisa keliling. Tinggal turusin ibunya sudah mujurono. Mudah-mudahan lewat dia yang bisa membuka rahasia yang ada pada dirimu. Waidono, ya mudah-mudahan. Dan orang tuanya akhirnya ya terpaya anaknya makin mengamalkan dan sebagainya. Para bapak, para ibu hormati, mari kalau ditekuni insya Allah wahyu akan dibuka asror robbaniyah oleh Allah SWT. Ma'daril asrori robbaniyah, sumber-sumber segala asror ketuhanan, ya, ilmu-ilmu istifaiyah akan dibuka oleh Allah SWT. Insya Allah nanti, ya. Mari kita gali. Kalau tidak kita gali, tambang itu tidak akan muncul. Maktan harus dibongkar, tambang harus diangkat sehingga terbukalah siri-siri robbaniyah, memancar manfaat pada diri kita dan keluarga umat masyarakat yang tusilu ilallah subhanahu. Para bapak, para ibu, mari anak-anak kita perhatikan tonggo to paro kita, kanan kiri kita, siapapun yang kita berhubungan, wajib kita menyampaikan balighu anni walau ayat. Ini mutlak kalam ini. Sampaikan siapapun juga. Walau kita sayat, tidak ada alasan. Jika kita mau berjuang untuk orang lain, maka kita akan diperjuangkan oleh orang lain pula. Bahasa di sana, barang siapa memperjuangkan manusia bumi, manusia langit akan memperjuangkan orang itu. Insya Allah nanti. Mari kita gali asror robbaniyah yang dibukakan Allah Ta'ala sehingga memancar, ya, cahaya ketuhanan yang menyinari umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita nderek pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah zaman dengan menangis. Kita tok kekuatan batiniah kita. Beliau menyampaikan ada kekuatan lahiriah dan batiniah. Beliau berkata, jika digali dengan betul-betul dengan standar tertentu, kekuatan batiniah melebihi kekuatan lahiriah. Ini terbukti pada pejuang-pejuang, raja-raja, ya, nabi-nabi. Ketika sudah kekuatan lahiriah buntu, beliau riyadhah dibuka. Nabi Muhammad SAW berjuang tahunan sehingga punya gelar Al-Amin. Ketika sudah buntu, uzlah di Gua Hira, muncullah Jibril memberi wahyu karena riyadhah. Nabi Dawud riyadhah, Nabi Adam riyadhah nangis 1 tahun. Nabi Nuh setelah buntu 100 tahun berjuang, kemudian riyadhah, ada wahyu. Bayi Majid sama, ketika saya kepepet riyadhah 5-7 tahun dibukakan. Para hadirin yang kami hormati, dan maaf untuk ini bukan pamer, untuk sebagai konsekuensi saya menganjurkan, saya pun pernah melakukan. Jangan menganjurkan tapi Romo tidak pernah. Maaf, saya juga pernah. Saya yang kecil riyadhah hingga satu saat disuruh ayah saya, kamu riyadhah sudah waleh, terlalu banyak riyadhah dan tidak berhasil saya ini pernah. Ya cukup. Yang terakhir saya juga pernah ingin ilmu laduni hatta ru'yan hadis sallallahu alaihi wasallam. 4 hari saya riyadhah, hanya minum air kopi, air putih. Sehingga saya ketemu Nabi Khidir, mohon diberi ilmu laduni. Saya kelas 1 SMA. Saya kalau sekolah bawa bantal, karena saya kalau duduk di bangku kayu sakit, maaf pantat saya lakukan berkali-kali. Ini saya berikan untuk mendorong sampean. Saya pun tidak enak-enak warisan dari orang tua, misalkan warisan rohani, bukan warisan bondo, ya, yang bisa diwarisi bukan hanya bondo, yang bisa diwarisi hanya belum bondo, rohani juga bisa diwariskan, ya, bisa diberikan, bisa diminta. Ya, ini kita harus
Syariat semua nabi harus riado. Ya, tidak ada yang enak-enak. Begitu kita walaupun muridnya Mbah Yai Qadarus Sirat, kita yakin beliau al-kamil mukamil. Tapi kalau kita tidak siap menerima, juga tidak bisa menerima. Dengan syarat mulaim, ya, bil mulaim, dengan cara yang sesuai baru mendapatkan. Maka saya katakan, walaupun mondok di Donglo tidak akan dapat apa-apa jika tidak sesuai dengan mulaimnya. Ya, hanya sekedar orang yang muasyarah, berhubungan begitu aja. Orang yang ketemu Kanjeng Nabi, orang kafir tidak akan mendapat apa-apa walaupun setiap hari berhubungan Kanjeng Nabi. Begitulah kita juga nggak semudah itu. Ada syarat-syarat tertentu untuk bisa menerima, ya, asrar robbani. Ini yang harus diperhatikan. Muru'atul adab muqaddamun ala imtithabil awamir. Mendahulukan adab bil mulaim. Termasuk mulaim itu adabiyah. Adab apa? Tata cara berhubungan. Mendahulukan adab itu harus diperhatikan sebelum melakukan amal ibadah. Baik itu bekerja, ibadah, ngaji, dan sebagainya. Adab apa? Tata krama. Tata krama itu aturan permainan, baik secara moral atau amal perbuatan. Dengan cara itu serta otomatis anak sekolah mulaimnya harus belajar sinau. Jika tepat pasti dia dapat ilmu. Para hadirat yang berhormati, mari kualitas mujahadah kita tingkatkan. Kualitas madan masyarah dalam perjuangan wahidiyah. Wahidiyah adalah makhluk yang diutus Allah. Jika wahidiyah ini kita tidak ada pada salawat ini tidak akan beri manfaat apa-apa pada kita. Lah adabnya kita pada sholat bagaimana? Yang menghormat sholawat, dibaca, diamalkan dengan cara yang sesuai, dan dengan ukuran itu kita akan mendapatkan asrul sholawat. Kalau tidak, ya tidak dapat apa sholawat. Sholawat ini mana? Yang kita tulis itu bukan sholawat, itu tulisan tentang sholawat. Nah ini kan, bukan tuh kertasnya dibawa, tidak. Sholawat itu yang kita baca. Begitu kita membaca, itulah sholawat muncul. Belum kita baca, tidak muncul sholawat. Walaupun kita nyimpen lembaran, ya hanya tulisan sholawat. Tapi begitu kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, itu sholawat muncul. Itu sudah diturunkan oleh Allah. Dan jika kita tidak bisa menghormat kedatangan sholawat itu sendiri, apa salah itu? Kesejahteraan yang diberikan Allah. Pemberian Allah akan turun. Yuradu. Diturunkan ala qalbi ing hati kita. Pak insyaallah dengan kita menata adab sendiri, hakikatnya kita akan terima. Kalau kita keluar di siang hari dan membuka baju, otomatis punggung kita mendapat sinar matahari. Tapi kalau tidak mulaim, enggak kerukupan aja, ya walaupun diterik matahari, dia tidak akan mendapat sinar ultraviolet. Begitulah nur ilahi yang berikan Allah. Kalau kita tidak siap menerima, walau kita di tengah padang lapangan, ya sama dengan kita di dalam rumah. Inilah rahasia. Di samping tentunya kuantitas banyak membaca, waktu lama, tapi kualitas. Maka banyak pada tokoh-tokoh kalau sudah buntu malah gak ndonga, tawakal. Hanya tawakal. Tidak berani mohon kepada Allah. Tawakal, alam. Allah lebih tahu apa yang harus saya terima. Bahkan tidak berani mengungkapkan permohonan. Allah lebih tahu. Ini ada makom-makom itu ada nanti. Nah, kita masih makom uduni aja dulu ya. Nah, tapi sedikit sama saya beritahu ada makom itu hanya tawakal. Hakikatnya ada tawakal. Hatinya yang tawakal terutama. Ya mudah-mudahan kita pengalah dia. Setelah ini nanti ditingkatkan, asrar-asrar dibukakan. Dan apabila dibuka, mari kita pancarkan kepada seluruh keluarga kita, umat masyarakat, hingga berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari terakhir kita menghadap pada Allah SWT dengan
dengan adab yang sebaik-baik, merasa membutuhkan pertolongan Allah, merasa hina di hadapan Allah, dengan membayangkan Rasulullah hadir di hadapan kita. Iqbalu Allah bisiddati zulli wal inkisam, menghadap kepada Allah dengan merasa sungguh-sungguh hina dan membutuhkan longsor, ma'atabarri anil kuwah, dan telah bebas dari ananiyah, aibillah, aslu khairin dunyawin aukhrawi. Itulah pintu pembuka kebaikan-kebaikan dunia, urusan dunia atau urusan akhirat. Al-Fatihah. 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 Anak-anakku, mari yang kadung tidur biarkan anak-anak kecil-kecil, yang remaja aja. Kesempatan ini mari, mudah-mudahan ini ribuan orang yang hadir akan ijabah doa ini nanti, sesuai dengan posisi dan keadaan kita masing-masing. Siapa yang mau membuka ada yang lebar, dia akan mendapat lebar. Siapa yang menutup adanya, dia akan sia-sia, tidak dapat apa. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa yudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa yudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina bi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa yudati. Allahumma kama anta aluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa aluh. Nas'aluka Allahumma bi'afwi anturikona bilujjati baril wahd hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahabba bi'ilmuk wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalan wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abatan wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwak fa in tarudda kun ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul wa azlahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadaw wa laysa li ya sayyidi siwak
fa in tarudda kuntu sason ya syafi'al khalqis alaika nurul khalqi hadiyat wa aslahu wa ruhahu wa qadzalamtu wa laysa li ya sayyidi siwa fa in tarudda kuntu sason ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul. Mari kita jerit, kita panggil ya sayyidi Rasulullah ya sayyidat. Kita bayangkan kita dalam keadaan sakaratul maut para hadirat. Semua kekuatan menggoda kita iblis dengan semua pasukan. Jika kita tidak kenal kanjeng Nabi, kita diseret iblis dan neraka jahanam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasul ya Sayyidi ya Rasul. Mari kita selamat Gausus zaman para hadrat. Beliau naibur Rasul, kita nangis didoakan. Ya ayyuhal Ghaus Allah alaika rabbi wangzur ilayya sayyidi binadr musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbi wangzur ilayya sayyidi musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika mas wallah wa dallat ilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika mas wallah wa dallat ilati fi baldati khud biyadi ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika mas dallat wa dallat ilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal umati. Mari kita nangis matur kanjeng Nabi Gusti, kula gagal total, kula buntu jalan dalam usaha kula, dalam rumah tangga kula, dalam ekonomi kula, dalam sekolah kula, dalam bangsa kula, bayangtullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah. Mari kita tobat pada dosa kita, dosa keluarga kita, dosa umat malaikat, sak gunung anak dosa. Mari kita bawa tobat yang Allah. Ya Gusti, kula dosa kula, niki bapak kula, niki ibu kula dosane kathah, mengampuni. Ya Rasulullah, bersyafaat ini orang tua kula, sing pun dosane kathah. Ya Rabbana
wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabb ya rabbana ufir qarrib ali bainana ya rabb ya rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir tawahdina qarrib ya rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir tawahdina qarrib ali bainana ya rabb Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldaya wa bi hadhil mujadaya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldaya wa bi hadhil Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldaya هذه المجادايا اللهم بارك بما خلقت وهذه البلدايا وفي هذه اللهم بارك بما خلقت وهذه البلدايا وفي هذه المجادايا اللهم بارك بما خلقت وهذه البلدايا وفي هذه المجادايا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدايا وفي هذه المجادايا استغراق Al-Fatihah. Mari kita baca Fafir ya Allah. Kita tunjukkan diri kita. Kita tunjukkan keluarga kita. Kita bayangkan diri kita umat masyarakat dibakar nafsunya. Mari kita tolong, kita panggil untuk kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghawti ada zaman wa wanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhu Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghawti ada zaman wa wanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya ta'ala anhum Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghawti zaman wa wanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhu balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi ta'siram balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi ta'siram balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi ta'siram balligh wa innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir wa innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir wa innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir wa firu ila Allah
qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin permohonan tadi ijabah Allah SWT. Dan mari kita sepulang ini cancut tali wondo, semua kesempatan situasi yang bagaimana juga mari kita gunakan untuk mengajak saudara kita yang belum kenal Allah SWT. Hendaknya di setiap saku pengamal harus ada kartu nida ya Sayyidi ya Rasul. Usahakan 1 bulan dapat 1 pengamal 1 setiap individu pengamal itu ya. Kalau tidak 1 bulan 2 bulan, kalau tidak 3 bulan, kalau tidak 1 tahun sekali, kalau tidak ya kebangetan. Mari kita tokoh tempat ini sehingga tidak akan lama lagi umat manusia kembali fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tidak kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ada kesempatan yang diberikan pada saya, kami sampaikan terima kasih. Beriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khususataini fid dini wa dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min aghausil zaman an-nadhar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.